Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang saleh dan saleha. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Vita. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, kemuhammadiyahan, yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya, lalu siapkan alat-alat tulis yang dibutuhkan. Oke, kita langsung ke materinya. Keadaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki dua kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, animisme itu apa sih? Animisme itu adalah mempercayai roh-roh halus, dan dinamisme itu mempercayai benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, kepercayaan ini tuh tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama Hindu dan Buddha yang datangnya terlebih dahulu sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu Indonesia itu sudah ditempati oleh bangsa Hindu dan Buddha. Umumnya masyarakat Indonesia banyak yang mempercayai pada dewa-dewa, roh-roh halus, dan benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, meski masyarakat meyakini adanya kekuatan gaib terhadap benda-benda, tapi sungguhnya mereka sudah mengenal Tuhan atau dewa sebagaimana dalam ajaran Hindu dan Buddha. Berbekal kepercayaan itu juga lah mereka beranggapan bahwa manusia itu tergantung pada Sang Yang Widi atau Yang Maha Tinggi. Hanya saja mereka menyimpulkan kepercayaan mereka dengan benda-benda dan dewa-dewa tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Ajaran Islam yang diajarkan oleh para saudagar Muslim di Indonesia itu apa aja? Itu ada 4 ya. Yang pertama itu mereka memperkenalkan cara menyembah Tuhan, yaitu dengan cara sholat. Lalu mereka memperkenalkan lagi kebersihan, cara membersihkan diri yang benar itu seperti apa. Lalu keadilan yang tidak membedakan antar golongan dengan pangkat dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Lalu yang terakhir itu adalah tentang kejujuran, dan tidak kalah pentingnya adalah kesamaan derajat antar sama manusia sehingga tidak terjadi kasta-kasta. Jadi itu selain berdagang, para pedagang muslim itu juga yang datang ke Indonesia itu memang ingin menyebarkan agama Islam. Makanya terdapat kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam dimanapun dan dalam keadaan apapun. Pada sisi lain, kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah membuat pedagang dari berbagai penjuru dunia berdatangan. Hasil bumi atau rempah-rempah menjadi daya tarik tersendiri dalam perdagangan, dengan daerah Malaka sebagai lintasan penting bagi para pedagang Cina dan India. Nah, karena ada sistem perdagangan inilah juga yang membuat Islam bisa masuk ke Indonesia. Lanjut, keadaan masyarakat Indonesia setelah datangnya Islam. Nah, agama Islam ini masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau 674 atau 1 Hijriah. Penyebaran tidak terlepas dari pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Secara singkatnya, tahap masuknya Islam ke Indonesia itu adalah yang pertama, singgahnya para pedagang Islam di Pelabuhan Nusantara. Lalu adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa kepulauan. Lalu mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama berdiri di Indonesia itu adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Nah, faktor-faktor yang mempercepat masuknya Islam di Indonesia tadi ya, seperti yang udah Ibu katakan, dari para pedagang muslim mancanegara ini mendirikan pemukiman di semi permanen di sejumlah bandar-bandar penting di Indonesia. Nah, selain mendirikan pemukiman, mereka juga mendirikan masjid untuk kegiatan keagamaan mereka. Jadi sekalian juga mengajarkan penduduk pribumi tentang ajaran dan nilai-nilai Islam. Lalu pengenalan ajaran dan nilai-nilai Islam belum memperoleh tanggapan saat pengaruh Hindu-Buddha masih kuat. Nah, meskipun demikian, pedagang-pedagang Islam ini tetap aktif berdakwah. Nah, bahkan melibatkan juga mubalik-mubalik dari negara-negara mereka. Upaya tersebut menunjukkan hasil ketika akhirnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha itu mulai surut peminatnya. Nah, sejumlah pemukiman muslim yang permanen
berkemunculan di sejumlah bandar penting seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Itu banyak pemukiman Islam. Lalu kekuasaan ekonomi saat itu berubah menjadi kekuasaan politik. Nah, kekuasaan saat pribumi di bandar dagang itu menjadi Muslim membuat juga pengaruh mundurnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Jadi ketika kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran politik dan ekonomi, beberapa daerah yang penduduknya menganut Islam mulai mendirikan kerajaan Islam. Nah, mulailah di situ berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama tadi seperti sudah Ibu bilang, yaitu kerajaan Samudra Pasa yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Oke, sekian dulu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Nanti akan ada part 2-nya karena masih banyak materinya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham atau yang belum dimengerti, kalian silakan hubungi Ibu Vita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.